Shalom jemaat GBI Kairos yang dikasihi oleh Tuhan. Kita masuk pada tema bulanan kita yang baru, yaitu kehidupan yang bernilai. Sebagaimana saudara tahu, nilai jemaat gereja kita singkat menjadi fresh. Dan saya bersyukur hari ini kita dapat recasting kembali, agar saudara dan saya kembali dipulihkan, mengalami terobosan yang baru di dalam memahami nilai-nilai jemaat yang sudah kita canangkan bersama-sama. Hari ini saya akan mengajak saudara bersama-sama merenungkan nilai yang pertama dari nilai jemaat kita, yaitu F atau family. Tahukah saudara bahwa seseorang yang terus belajar menambahkan nilai dalam hidupnya, adding value, maka orang itu akan menjadi orang-orang yang memiliki kapabilitas, meningkatkan kapasitasnya. Sudah pasti orang ini akan disukai oleh banyak orang di sekeliling dia. Kenapa? Karena orang yang hidup dengan nilai adalah orang yang mengerti arti dan makna daripada sebuah kehidupan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, nilai pertama kita adalah family atau keluarga. Ada dua bagian besar yang akan saya bagikan pada saudara hari ini. Pertama tentang hakikat keluarga sebagai rumah tangga. Dan yang kedua, hakikat keluarga sebagai komunitas tumbuh bersama. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hakikat keluarga di dalam rumah tangga Kristen. Keluarga adalah institusi pertama yang dibentuk oleh Allah sendiri. Saudara tahu kisah ini terjadi di Taman Eden. Pertama Allah menciptakan Adam, kedua Allah menghadirkan Hawa sebagai seorang penolong yang sepadan bagi dia. Ada tiga hal yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa sejak Allah menginisiasi rumah tangga pertama di Taman Eden. Allah memberikan kuasa kepada mereka. Yang kedua, saudaraku, Allah memberikan tanggung jawab kepada mereka. Yang ketiga, saudaraku, yaitu Allah memberikan wewenang kepada mereka. Rumah tangga Kristiani adalah inisiasi Allah sendiri. Yang belum menikah, sabar saja. Karena di bagian yang kedua, kita akan berbicara komunitas orang-orang percaya yang terikat janji. Saudara kekasih dalam Tuhan, seringkali apa yang diajarkan di dalam konseling pranikah memberikan kepada saudara dan saya sebuah panduan tentang apakah itu keluarga. Dan setelah pasutri ini menikah, mereka akan melangkah kepada step yang berikutnya, bagaimana menjalankan rumah tangga mereka. Tetapi semakin kesini saya semakin menyadari di dalam konseling-konseling yang saya lakukan terhadap masalah rumah tangga yang dihadapi oleh banyak keluarga Kristiani, bahwa mengerti apakah keluarga itu penting, mengerti bagaimana menjalankan roda rumah tangga itu juga penting. Tetapi memahami mengapa rumah tangga itu dibentuk oleh Allah menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena ada suatu quotes yang bagus berkata seperti ini, if why is clear, then how is easy. Jika kita mengerti mengapa atau alasan dari sesuatu dibentuk, maka bagaimana menjalankannya menjadi sesuatu yang mudah. Kita perlu mengerti mengapa Tuhan membentuk rumah tangga. Kita harus memahami bahwa Tuhan mau untuk kita fokus kepada mengapakah rumah tangga itu Tuhan bentuk. Rumah tangga adalah institusi yang tidak memiliki expired date. Dengan kata lain, rumah tangga adalah institusi yang sampai maut memisahkan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bukankah itu adalah janji nikah yang dikatakan oleh pasangan suami istri ketika mereka dikukuhkan, diteguhkan, dan diberkati dalam hari nikah kudus mereka. Kami berjanji akan setia sehidup semati, dalam susah ataupun senang, kaya ataupun miskin, dalam sehat ataupun sakit, sampai maut memisahkan kami. Untuk menjalani rumah tangga yang tidak memiliki kadaluarsa ini, saudara dan saya harus mengerti bahwa setiap rumah tangga perlu memiliki sebuah nilai atau value dalam menjalankan roda rumah tangga mereka. Setidaknya kami punya 4 value di dalam rumah tangga. Kalau boleh saya bagikan pada saudara. Yang pertama, berdoa adalah prioritas. Nilai yang kedua, firman Tuhan adalah kebutuhan, bukan kewajiban. Yang ketiga, kedewasaan bertumbuh bersama-sama dengan tanggung jawab. Dan yang keempat, keterbukaan adalah indikator utama dalam pemulihan. Rumah tangga tanpa memiliki nilai seperti sayur tanpa garam. Milikilah nilai dan engkau akan menikmati indahnya hidup dalam rumah tangga Kristiani. Nilai rumah tangga menentukan harga rumah tangga kita. Pernahkah saudara pergi berjalan-jalan ke toko? Saudara masuk ke dalam suatu butik yang mahal. Saya yakin
Selain saudara mengagumi keindahan dari pakaian atau produk yang akan saudara beli, saudara juga pasti pada langkah yang kedua, saudara tidak akan pernah lupa melihat label harganya. Kita tentu akan memeriksa nilainya. Kenapa? Ketika kita mengetahui barang itu berkualitas, pasti diikuti dengan nilai atau nominal daripada barang itu yang tinggi. Memang ada sedikit perbedaan antara nilai dan nominal. Uang 100.000 di tangan orang kaya dan uang 100.000 di tangan orang yang miskin, nominalnya sama, yaitu sama-sama 100.000. Tetapi ketika orang kaya dan orang miskin menabur sama-sama uang 100.000, nilainya menjadi berbeda. Kenapa? Orang kaya memberikan dari kelebihannya, orang miskin memberikan dari kekurangannya. Fokuslah kepada nilai. Kita tidak mungkin membuang sampah di mobil sahabat kita yang kelihatan bersih, karena sahabat kita memberikan nilai yang tinggi kepada kebersihan mobilnya. Saudara tidak mungkin masuk ke rumah orang sambil membuang sampah di dalam rumah orang yang sudah dibersihkan oleh sang pemilik rumah itu. Suatu kali saya pernah berlibur bersama keluarga saya. Kedua anak saya mengagumi kebersihan dari sebuah negara yang kami datangi. Negara itu begitu bersih. Orang yang datang kepada negara itu akan menyesuaikan nilai mereka dengan nilai yang dimiliki oleh bangsa itu. Saudaraku, ketika saudara membangun nilai, saudara akan membuat orang-orang yang mendekat kepada saudara akan menyesuaikan diri dengan nilai yang saudara bangun dalam hidup saudara. Ingat ini baik-baik. Orang tidak akan meremehkan keluarga kita jika keluarga itu memberi nilai yang tinggi bagi rumah tangga mereka. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan dengan cepat kepada saudara. Hakikat yang pertama, saya ingin saudara membuka Kejadian pasal 7 ayat yang pertama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Hakikat yang pertama adalah peranan laki-laki sebagai suami. Saya menyadari hal ini. Ketika saya hidup sebagai orang benar, bukan hanya hidup saya yang diberkati, bahkan seisi rumah tangga saya akan diberkati oleh Tuhan. Satu orang benar hidup pada zaman itu. Bahkan Alkitab mencatat, hanya Nuh yang ditemukan oleh Tuhan hidup sebagai orang benar pada zamannya. Tetapi yang menarik daripada kisah ini, yang diselamatkan oleh Tuhan bukan hanya Nuh sendiri, tetapi ada 8 orang sekaligus. Nuh, istrinya, anaknya, Sem, Ham, Yafet, dan ketiga anak menantu perempuannya. Ada 8 orang yang diselamatkan karena satu orang benar yang menjaga hidupnya penuh dengan integritas. Bahwa hakikat daripada nilai ini harus melekat pada diri seorang laki-laki yang mengaku dirinya sebagai suami dalam sebuah rumah tangga. Satu orang laki-laki memutuskan hidup sebagai orang benar, seisi rumah tangganya diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan. Di bagian firman Tuhan yang lain, Yosua juga ikut mencatat hal ini. Saudara bisa temukan di dalam Yosua 24. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Emori yang negerinya kamu diami ini. Dengarkan ini apa yang Yosua katakan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lihatlah nilai ini. Nilai yang dibangun oleh Nuh. Nilai yang dibangun oleh Yosua. Bukankah seisi rumahnya merasakan damai dan aman karena satu orang laki-laki yang bertindak sebagai suami, menjaga integritasnya, menjaga hidupnya sebagai orang benar. Alkitab mencatat orang benar disertai oleh Tuhan. Ibu-ibu, dukunglah suamimu sebagai suami yang benar di dalam rumah tangga kalian. Jangan terus menggonggong suamimu, memaksa suamimu untuk seperti apa yang kau inginkan. Berikan dia kesempatan untuk terus berbenah diri. Dan jangan pernah membanding-bandingkan suamimu dengan suami orang lain. Engkau harus memberikan ruang kepada suamimu untuk bertumbuh di dalam hidup sebagai orang benar. Kalau engkau menolong dia hidup sebagai orang benar, maka engkau dan seisi rumahmu, engkau dan anak-anakmu akan diberkati oleh Tuhan. Nilai menentukan siapa yang datang dan siapa yang meninggalkan kita. Suami-suami, milikilah nilai itu. Pastikanlah engkau dan seisi rumahmu diberkati oleh Tuhan. Laki-laki sebagai suami, engkau harus hidup sebagai orang yang memiliki nilai dalam sebuah arti integritas. Ibarat gula dan semut, di mana ada integritas, di situ ada kehidupan. Hakikat yang kedua, peranan perempuan sebagai istri. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal pertama ayat yang ke-6.
keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Alkitab tadi mencatat di bagian pertama dari Kejadian 7 ayat 1, laki-laki sebagai seorang suami yang hidup sebagai orang benar. Tetapi di dalam Injil Lukas 1 ayat yang ke-6 juga menerangkan keduanya adalah benar di hadapan Allah. Bukan hanya laki-laki saja yang hidup sebagai orang benar, bukan hanya Nuh saja, atau dalam kisah Injil Lukas ini bukan hanya Zakaria saja, tapi Alkitab mencatat Zakaria dan Elisabet keduanya adalah orang benar. Kalau engkau ingin melihat rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang bernilai, ada nilai Kristiani, ada nilai Kristus yang hidup dalam rumah tanggamu, engkau tidak bisa hanya berpaku kepada laki-laki sebagai orang benar, tetapi perempuan atau istri juga harus hidup sebagai orang benar. Kalau tadi ibu-ibu memberi kesempatan kepada suaminya untuk berbenah diri dalam kehidupan orang benar, maka sekarang giliran bapak-bapak, para suami, berikanlah kesempatan kepada istrimu untuk berbenah diri mereka, bertumbuh sebagai orang benar. Kenapa? Kalau keduanya, yaitu suami dan istri, hidup sebagai orang benar, Alkitab mencatat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Lihat saja, Zakaria dan Elisabet bertahun-tahun lamanya mereka bergumul, tetapi mereka tidak kunjung memiliki keturunan karena Zakaria sudah tua dan Elisabet itu ternyata mandul. Tetapi ketika keduanya konsisten hidup sebagai orang benar, Alkitab mencatat Yohanes terlahir. Kenapa? Karena kedua orang ini diperhitungkan kebenarannya di hadapan Tuhan. Saya berdoa, suami yang lagi duduk di samping istri, istri yang lagi duduk di samping suami, yang sedang menyaksikan program ibadah online hari ini, saya berdoa, saudara suami dan istri bertumbuh dalam rumah tangga Kristen, hidup sebagai orang benar, dan lihatlah Allah akan membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang setuju katakan amin bersama saya. Haleluya. Artinya dalam kisah ini bukan hanya salah satunya saja, tetapi keduanya harus hidup dengan sebuah nilai sebagai orang benar. Di dalam Amsal pasal yang ke-31 mencatat ayat yang ke-10. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. Ini dia yang keren. Sepanjang umurnya. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kecantikan akan memudar dengan bertambahnya usia. Tetapi istri yang takut Tuhan membuat nama suaminya dipuja-puja di pintu gerbang kota. Ada amin ibu-ibu? Saya percaya peranan ibu-ibu sebagai istri yang hidup dalam kebenaran akan memperlengkapi kebenaran suamimu, menciptakan rumah tangga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anakmu akan merasa bangga terlahir dari garis keturunanmu, dan mereka akan berkata, kami berbahagia terlahir dari papa dan mama yang hidup sebagai orang benar. Rindukanlah hal itu saudaraku. Inilah nilai gereja kita yang pertama, yaitu menjadi keluarga yang bernilai. Kenapa saudaraku? Karena nilai meningkatkan kualitas pikiran, nilai meningkatkan kualitas perkataan, nilai meningkatkan kualitas perilaku kita. Suami dan istri yang hidup di dalam nilai akan memiliki pikiran yang berkualitas, perkataan yang berkualitas, perilaku yang berkualitas, dan sudah pasti rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang berkualitas. Keturunan yang mereka lahirkan dari dalam rumah tangga mereka pun adalah keturunan yang berkualitas. Ketika saudara mengenal hakikat saudara sebagai laki-laki, yaitu seorang suami, perempuan sebagai istri, saudara akan sampai pada hakikat yang ketiga, Anda berdua sebagai orang tua. Suami istri yang hidup dalam kebenaran mendatangkan berkat bagi keturunannya. Mazmur 37 ayat 25 mencatat hal ini. Saya bacakan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Mungkin ada beberapa saudara yang sedang menyaksikan program ini. Saudara masih bujang, saudara belum menikah, atau saudara sedang berencana untuk menikah. Percayalah, engkau harus memiliki rumah tangga yang bernilai.
Karena rumah tangga yang bernilai, suami yang hidup dalam nilai kebenaran, istri yang hidup dalam nilai kebenaran, kelak keduanya akan menjadi orang tua yang bertumbuh dalam rumah tangga yang memiliki kebenaran. Dan suami istri yang memiliki kebenaran, Alkitab mencatat, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, kata Daud, tapi belum pernah aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ada amin, saudaraku? Ditegaskan kembali dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Saudaraku, bagaimana cara menjadikan keturunanmu berbahagia? Jadilah suami dan istri yang tinggal dalam kebenaran. Jadilah orang tua yang tinggal dalam kebenaran. Wow, ini suatu rumah tangga yang penuh dengan nilai yang luar biasa. Nilai adalah kekayaan yang sesungguhnya, yaitu sebuah hal utama yang menarik perhatian Tuhan. Tuhan suka kepada keluarga yang menghidupi nilai dalam rumah tangga mereka. Amin. Suami mencari nafkah, istri mengurus rumah tangga, atau mungkin juga ada istri yang menjadi wanita karir. Itu tidak salah, tetapi jangan pernah lupa hakikat rumah tanggamu. Jadilah orang tua, jadilah suami, jadilah istri yang tinggal dalam kebenaran. Kelak keturunanmu akan dikatakan berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Itu bagian pertama daripada keluarga Kristen. Dan bagian yang kedua, saudaraku, adalah komunitas orang percaya sebagai keluarga ilahi. Sebagaimana rumah tangga yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa, bahkan Alkitab mencatat sampai maut memisahkan, maka hidup berjemaat sebagai keluarga ilahi pun telah menjadikan kita sebagai komunitas yang terikat janji, saling melayani, saling memperlengkapi, saling mengasihi, saling mempraktekkan kasih. Disitulah komunitas ilahi ini terbentuk, yaitu gereja Tuhan. Saya sedang menyampaikan firman, saudara diberkati dengan firman Tuhan. Tapi tahukah saudara, ketika khotbah ini disampaikan, ada saudara-saudara seiman yang lain yang menopang saya. Ada yang sedang mengambil gambar ini, ada yang memainkan musik, ada yang mengatur lighting, ada yang mengatur setting mimbar dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang terlibat ketika saudara mendengarkan khotbah ini disampaikan. Ada yang editing, ada yang upload video dan lain sebagainya. Inilah komunitas ilahi. Hari ini saudara melihat saya sendiri, tetapi ada banyak orang di belakang saya yang sedang mendukung program ini. Artinya saudaraku, kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari orang lain. Itu sebabnya kita harus memiliki komunitas ilahi yang terikat janji. Hal yang pertama dari komunitas ilahi ini adalah harus memberi lebih dari yang diminta. Alkitab mencatat di dalam Matius 5 ayat yang ke-41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Extra miles. Berilah lebih dari yang diminta. Saudaraku, orang-orang yang memiliki nilai, dia tahu ketika dia melepaskan sesuatu, dia tidak kehilangan apa-apa. Ini bukan berbicara tentang uang, jangan salah mengerti. Ini berbicara tentang talenta. Ini berbicara tentang waktu. Ini berbicara tentang kasih dan pengampunan. Ini berbicara tentang perhatian dan atensi. Bagaimana saudara memperhatikan orang lain di sekeliling saudara. Ketika saudara memberi lebih yang dari diminta, saya percaya saudara tidak akan pernah kehilangan apa-apa. Karena tidak ada sesuatu yang dilepaskan di hadirat Tuhan yang tidak akan kembali memberkati hidup saudara. Hal yang kedua adalah trustworthy, atau menjadi orang yang dapat dipercaya oleh sesama saudara. 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Integritas ada dalam hidup saudara. Nilai kehidupan ada dalam hidup saudara. Orang merasa aman dekat saudara. Orang merasa nyaman dekat dengan saudara. Orang tidak merasa terancam ketika saudara mendekatinya. Kenapa? Karena saudara adalah pribadi yang dapat dipercaya. Hal yang terakhir dari komunitas ilahi ini adalah menjadi sahabat dalam pertumbuhan, yaitu grooming and friendly. Saudara menjadi orang yang bersahabat. Saudara menjadi stimulan bagi orang lain bertumbuh di sekeliling saudara. Saya bacakan bagi saudara dalam Kisah Rasul 1 ayat yang pertama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Yesus mengerjakan terlebih dahulu, baru Yesus mengajarkannya. Artinya saudaraku, Anda tidak bisa mengajarkan sesuatu yang Anda belum kerjakan. Engkau harus menjadi stimulan yang memberikan kesempatan kepada orang lain di sekelilingmu untuk belajar dan bertumbuh bersama-sama. Orang lain bisa salah, tapi ingatlah, saudara pun pernah melakukan kesalahan di masa lalu saudara.
Orang lain pernah gagal, berikan kesempatan kepada dia. Karena saudara mengingat, ada orang lain pernah memberikan kesempatan pada saudara di masa lalumu ketika engkau melakukan sesuatu yang gagal. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu, karena di masa lalu engkau pernah menerima pengampunan dari orang lain, di mana saudara pernah melakukan kesalahan kepadanya. Jadilah sahabat dalam pertumbuhan. Jadilah sahabat yang mengstimulan orang lain untuk bertumbuh bersama-sama dengan saudara. Di dalam grooming proses dikenal istilah ini. I do, you what. Step yang kedua, I do, you help. Suatu ketika nanti, you do, I help. Pada fase yang keempat, you do, I what. Ajarilah mereka, dan suatu hari nanti engkau akan melihat apa yang kau ajari itu akan dilakukan oleh orang-orang yang bertumbuh di sekeliling saudara. Jadilah komunitas ilahi yang terikat janji. Jadilah orang-orang yang memberikan ruang dan kesempatan kepada orang lain untuk bertumbuh. Hidupilah extra miles. Berilah lebih dari yang diminta. Jadilah orang yang dapat dipercaya atau trustworthy. Jadilah sahabat dalam pertumbuhan. Menjadi orang yang friendly dengan semua orang yang ada di sekeliling saudara. Saya berdoa, biarlah firman Tuhan yang sederhana hari ini mengajar kepada saudara dan saya, mengingatkan kita lagi tentang suatu arti nilai yang pertama dalam jemaat kita, yaitu family atau keluarga ilahi. Mari kita bertumbuh. Jadilah seseorang yang penuh rasa kekeluargaan di rumahmu atau di komunitas gereja di mana Tuhan membuat engkau bertumbuh bersama dengan orang lain di sana. Saya ulangi Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Itulah bagian rumah tangga Kristen. Dan bagian yang kedua, komunitas ilahi, Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Apa tadi saudaraku? Extra miles, trustworthy, grooming and friendly. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya telah selesai dengan nilai pertama gereja kita, yaitu family. Saya berdoa, biarlah fresh nilai jemaat gereja ini sungguh-sungguh bisa menjadi bagian dari kehidupan saudara dan saya. Amin buat firman Tuhan. Apakah sampai sini sudah diberkati oleh Tuhan? Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.